tema pendidikan. Saya host yang bernama Talita Nazmila Zarazismia dengan NIM 24010500101. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan dan pengaruh pada peserta didik. Kita akan berbicara tentang bagaimana lingkungan fisik, sosial, dan emosional yang memainkan peran besar dalam membentuk kualitas pendidik. Di sini saya nggak sendiri, ada dua narasumber yang bernama Baik, perkenalkan, nama saya Yahya Muhammad Al-Mubarok, nama prestasi dengan NIM 24010500127. Bagaimana kabarnya Mas Yahya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, baik. Selanjutnya ada narasumber yang kedua bernama Perkenalkan, nama saya Salsabila Asna dengan nomor NIM 24010500091. Bagaimana kabarnya Mbak Cica? Alhamdulillah udah baik. Baik. Mari kita saja masuk dengan diskusi yang dimulai dari pertanyaannya Mbak Caca. Bagaimana peran keluarga dalam membentuk nilai-nilai pendidikan pada anak? Apakah pendidikan karakter lebih efektif dimulai dari rumah atau di sekolah? Mengapa Mbak Caca? Jadi ini kalau kita berbicara tentang peran keluarga itu sangat penting untuk membentuk karakter seorang anak, karena rumah adalah tempat untuk belajar yang paling efektif anak-anak untuk mengenal tentang hidup. Seperti anak-anak bisa mengenal tentang nilai-nilai kebaikan, tentang kejujuran, sopan santun, dan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, orang tua itu adalah guru pertama untuk anak-anak yang memberikan contoh dan tauladannya. Jadi kalau soal pendidikan karakter anak itu lebih efektif di rumah atau di sekolah, menurut saya itu di rumah. Karena di rumah itu anak-anak bisa berdiskusi secara langsung kepada orang tua dengan rasa yang nyaman, lebih terbuka kepada orang tua. Jadi kalau anak-anak ingin bertanya tentang sifat kebaikan itu lebih baiknya lebih terbuka kepada orang tuanya. Tidak kalah penting juga, sekolah juga akan membentuk karakter seorang anak. Kan karakter seorang anak sudah dibentuk di dalam rumah dan bisa dikembangkan ke dalam sekolah, itu lebih baik lagi. Jadi menurut saya itu keduanya itu sama-sama lebih penting, di rumah atau di sekolah. Tetapi lebih efektifnya itu di rumah karena karena anak-anak itu lebih dekat kepada orang tuanya. Jadi begitu menurut saya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya dengan Mas Yahya. Baik. Apakah hukuman di sekolah masih relevan untuk membentuk disiplin siswa atau justru kontraproduktif? Apa alternatifnya? Jadi kalau masalah hukuman pada siswa ya Mbak, itu mengalami banyak fase ya Mbak. Kalau dulu waktu mungkin bapak kita pernah cerita, dan waktu itu kita tuh dihukum pakai fisik seperti itu Mbak, ya kan Mbak? Dulu masih kayak gitu kan, jadi orang tua. Tapi kalau untuk sekarang karena zaman sudah berbeda, mungkin karena dari mentalita anak didiknya sudah berbeda, jadi mungkin seperti itu bukan dikatakan tidak relevan, tapi lebih diminimalisir dengan kontak fisik. Jadi lebih ke pendekatan kepada siswa mungkin ya. Jadi guru itu tidak semena-mena misal ada siswa yang salah langsung dihukum fisik, enggak, karena mungkin nanti fisik menyebabkan muridnya itu bisa merasa dia kurang dihargai, ya. Akan menimbulkan mungkin ketidakfokusan dalam belajarnya dan prestasi akan menurun juga. Mungkin kadang kan ada kesalahan persepsi yang dimiliki oleh guru, kadang anak cara menangkap, guru juga cara menangkap, jadi kayak ada miskomunikasi. Jadi guru niatnya baik tapi dengan cara yang seperti itu, tapi anak menangkap dengan tangkapan yang salah, padahal anak itu sebelumnya berprestasi. Nah, terkadang juga menimbulkan turunnya prestasi dari anak tersebut. Jadi kalau kami bisa katakan itu mungkin
tidak kurang relevan untuk zaman sekarang. Jadi lebih ke pendekatan kepada siswa saja Mbak, seperti itu. Baik Mas Yahya, selanjutnya baik saya akan bertanya kepada Mbak Caca. Baik. Siapa yang paling bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan pendidikan, orang tua, guru, atau masyarakat? Apakah adil membebankan tanggung jawab tersebut pada satu pihak saja? Berbicara tentang tanggung jawab atau membebankan kepada salah satu pihak yang Mbak Talita sebutkan tadi itu menurut saya kurang relevan, karena menurut saya dari pihak-pihak tersebut itu berperan penting dalam mengembangkan pendidikan seorang anak. Contohnya seperti saat di rumah itu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya orang tua itu memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan pendidikan seorang anak. Jika anak mengalami kegagalan di sekolah, contohnya anak-anak itu mendapatkan nilai yang buruk di sekolah, maka bahwasanya orang tua bisa mencari solusi yang baik untuk memperbaiki nilai-nilai anak tersebut. Terus untuk kita juga tidak boleh menyiakan untuk kepada masyarakat, contohnya seperti kayak guru, teman, atau yang lainnya, karena bagi saya mereka itu juga berperan penting dalam pendidikan seorang anak, karena tanpa juga seorang anak dalam melakukan pendidikan itu juga harus mendapatkan dukungan atau motivasi kepada anak tersebut. Jadi menurut saya tidak efektif jika menitik beratkan tanggung jawab ketika seorang anak itu gagal dalam pendidikan, menitik beratkan dengan salah satu pihak tersebut. Jadi kalau bisa itu dari pihak-pihak tersebut itu harus bersinergi atau bergabung untuk mendukung pendidikan anak tersebut untuk menuju ke dalam kesuksesan. Begitu menurut saya, Mbak Lalit. Baik Mbak Caca, selanjutnya saya akan bertanya pada Mas Yahya. Bagaimana peran lingkungan masyarakat dalam mendorong pendidikan non formal? Apakah formal masih bisa menjadi satu-satunya jalan menuju keberhasilan? Sebenarnya dengan pendidikan itu ya Mbak, karena ini membahas kita tentang masyarakat dan apakah guna masyarakat terhadap pendidikan non formal itu sangat penting sebenarnya Mbak. Jadi kalau kita katakan formal atau non formal, sebenarnya keduanya itu kayak saling membantu Mbak. Kalau dibilang formal itu emang harus salah satu yang membuat anak itu bisa improve dari formal, itu juga enggak, karena pendidikan itu bukan tentang karena kita bukan hanya ketika kita di sekolah, tapi ketika kita di lingkungan luar sekolah. Kayak tadi yang dikatakan Mbak Caca kan ada yang namanya keluarga, karena ya seperti itu, karena keluarga itu kayak seperti pintu pertama pendidikan bagi anak-anak. Ya, kita sekarang membahas tentang masyarakat. Nah, masyarakat ini kayak gimana sih? Masyarakat ini ruang lingkup yang ada di sekitar kita, jadi individu-individu, kelompok-kelompok yang tergabung seperti itu. Jadi kalau dalam masyarakat dan apa pengaruhnya terhadap pendidikan bagi anak dan pendidikan non formal itu sangat berpengaruh dari pemberian pengalaman kepada anak didik. Jadi kalau masyarakatnya itu baik dan pendidikan dalam masyarakat itu berkembang, pendidikan non formal dalam masyarakat itu berkembang seperti halnya dalam masyarakat didukung kayak kita melihat seperti TPA dan mungkin pendidikan dalam masyarakat dan lain sebagainya, seperti itulah. Kita ketahui sendiri di daerah kita itu sangat membantu untuk perkembangan dalam pendidikan karakter anak, tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yahya sangat menjawab. Selanjutnya akan bertanya lagi kepada Mas Yahya. Ya. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan utara budaya lokal dan global dalam pendidikan yang berbasis masyarakat? Baik, ini tentang masalah budaya ya Mbak. Untuk budaya sendiri itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu adat dari masyarakat Mbak. Jadi kayak setiap budaya daerah itu pasti berbeda-beda. Di Indonesia pun daerah A dan daerah B memiliki budaya yang berbeda. Dan kita sekarang membicarakan dengan budaya lokal dan budaya global. Nah, karena kita di zaman yang berkembang menuju era globalisasi, kita pastinya menemukan banyak sekali budaya dari luar, seperti akulturasi budaya yang dalam. Jadi gimana kita menyeimbangkan? Pertama, kita ambil dari sisi baiknya Mbak, karena globalisasi ini kita diberikan teknologi yang lebih maju, kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari budaya lokal yang ada di Indonesia. Seperti kita mempelajari mungkin dalam
kurikulum kelas kita mempelajari apa ya namanya, kayak seni seperti seni menggambar atau melukis. Nah sekarang ada yang namanya teknologi, bisa menggambar dengan kayak kita punya kayak iPad seperti itu, ada aplikasinya dan ada Corel dan lain sebagainya. Bisa kayak mewarnai dengan cepat gitu, sekali blok nanti sekali kasih gradasi dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu salah satu contoh. Terima kasih. Baik Mas Yaya, baik, di sini kita sudah selesai diskusi tentang tema pendidikan. Kita telah di pengunjung acara podcast. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, dan Mas Yaya dan Mbak Caca. Ya, semoga kita dapatkan hari ini kita bisa bermanfaat ke depannya. Sekian dari saya, Talita Nusbila Sada Susmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.